Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin sidang jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ihya Ulumuddin terkait dengan faktor-faktor penting yang harus kita perhatikan saat kita menyerahkan zakat. Di antara 8 poin yang disebutkan di dalam kitab ini, alhamdulillah sudah selesai kita bahas. Pada minggu yang lalu kita membahas terkait dengan waktu pelaksanaan zakat itu sendiri, di mana secara adab keislaman maka didahulukan pada awal waktu. Karena kebutuhan orang fakir dan orang miskin itu tidak dapat ditunggu, kecuali memang ibadah-ibadah tertentu. Adapun zakat mal secara umum begitu sudah datang waktu wajib maka didahulukan, kecuali zakat fitrah bagusnya dilaksanakan pada pagi hari dari hari raya sebelum khatib naik ke atas mimbar. Nah, pada malam yang berbahagia ini kita akan masuk kepada faktor yang ketiga atau unsur yang ketiga yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, yaitu al-israr, kerahasiaan. Artinya bahwa kalau kita menyerahkan zakat ataupun infak-infak lainnya seperti sedekah, wakaf dan seterusnya, itu lebih baik dilakukan dalam keadaan rahasia. Kata rahasia di sini atau tertutup atau tersembunyi itu tidak menafikan bahwa hukum menyerahkan zakat secara terang-terangan itu dibolehkan, selama tidak ada unsur-unsur yang diharamkan oleh agama seperti riya. Maka menyerahkan zakat secara terang-terangan itu tidak mengapa. Seperti suatu lembaga yang harus menyalurkan zakat dan dia harus melakukan dokumentasi pelaporan kepada orang-orang yang telah mengeluarkan zakat. Selama itu dilakukan bukan atas dasar dia, maka itu dibolehkan. Akan tetapi tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa menyembunyikan zakat atau apapun infak yang kita berikan ke jalan Allah itu jauh lebih baik. Ada beberapa riwayat dalam hadis Nabi, bahkan di dalam Al-Quran sendiri yang menyampaikan hal ini, yang insya Allah nanti akan kita pelajari. Lalu timbul pertanyaan, kenapa kerahasiaan pemberian zakat ini lebih utama? Disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di sini, fa inna dzalika ab'adu 'anir riya'i was-sum'ah. Karena yang demikian itu lebih menjauhkan seseorang daripada sifat riya dan sum'ah. Apa itu riya? Riya perbuatan yang dilakukan dengan tujuan agar dilihat oleh orang lain dan mendapat pujian. Itu riya namanya. Kalau sum'ah
orang lain tidak melihat, tapi kita sendiri yang menceritakan kepada orang lain kelebihan dari amalan kita, juga dengan tujuan untuk dipuji. Kalau riya dilihat, kalau sum'ah didengar oleh orang lain tanpa dia melihat. Tapi baik riya ataupun sum'ah, dua-duanya bertujuan agar dipuji. Orang yang kemudian memiliki niat semacam itu, maka ibadahnya tidak dianggap meskipun sah. Meskipun ibadahnya sudah sah dan tidak perlu diqadha, tidak perlu diganti, tetapi pahalanya tidak ada, nol. Bahkan bisa saja menghadirkan dosa. Sama seperti orang yang melakukan sholat, berangkat ke masjid pada waktu-waktu ramai saja. Begitu ramai orangnya dia ada, tapi begitu orangnya sedikit dia tidak hadir. Nah, dalam kondisi seperti itu, tujuan dia untuk melakukan hal tersebut hanya agar biar dipuji oleh orang. Sholatnya juga dibikin khusyuk, padahal kalau lagi sholat sendiri asal-asalan. Dalam kondisi seperti itu, maka orang yang melakukan sholat tersebut, maka dia telah melakukan suatu perbuatan yang dihinakan oleh Allah. Di dalam Al-Quran sendiri, riya itu sifatnya orang munafik. Riya sifatnya orang munafik. Karena di dalam Al-Quran surat An-Nisa, ketika Allah sudah membicarakan tentang kemunafikan, orang-orang munafik, Allah kemudian menghubungkannya dengan salat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka bangkit untuk melakukan salat, mereka bangkitnya bermalas-malasan. Tapi kalaupun mereka salat, yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Kalaupun mereka kemudian salat, tujuannya hanya satu, untuk supaya dipandang oleh orang, riya kepada manusia. Padahal hakikatnya mereka tidak mengingat Allah kecuali sangat sedikit. Itu orang munafik. Jadi riya itu bagian dari sifat munafik. Meskipun dalil ini bicara tentang sholat, para ulama bersepakat riya dalam perbuatan lain juga menghadirkan sifat kemunafikan, termasuk pada zakat. Jadi kalau misalkan bapak-bapak ingin menginfakkan sesuatu, katakanlah pergi ke rumah orang miskin bawa beras atau bawa sembako, apapun itu, tidak perlu difoto, apalagi tujuannya untuk upload ke Instagram, nggak perlu, kecuali itu laporan kegiatan. Kalau laporan kegiatan itu berhubungan dengan orang-orang yang menyerahkan zakat. Tapi kalau tidak ada kepentingan seperti itu, maka nggak perlu difoto. Karena merahasiakan zakat itu lebih baik dari sisi agama, meskipun tanpa riya, tanpa sum'ah. Di sisi yang lain, itu menjaga diri kita agar tidak riya dan tidak sum'ah. Karena menjaga itu lebih baik daripada memperbaiki. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus shadaqah, sebaik-baik sedekah itu, termasuk maksud sedekah di sini termasuk sedekah wajib dan termasuk sedekah sunnah. Sedekah wajib itu nama lainnya adalah zakat. Kalau sedekah sunnah itu tidak diganti istilahnya di dalam fikih, tetap disebut sedekah. Tapi kalau yang sedekah wajib, bahasa lain yang paling sering digunakan adalah zakat. Sebaik-baik sedekah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, diriwayatkan oleh Al-Hakim, bahkan disahihkan oleh Imam Al-Munziri, kemudian juga dipandang benar oleh Imam Az-Zahabi dan seterusnya. Sebaik-baik sedekah adalah juhdul muqil,
usaha sungguh-sungguh mengeluarkan infak oleh orang yang dalam keadaan serba kekurangan. Orang yang kekurangan ngasih sedekah itu lebih baik. Saya pernah mengatakan di sini 5.000-nya orang miskin di jalan Allah bisa saja lebih baik daripada 50 jutanya orang kaya. 5.000-nya orang miskin bisa saja lebih baik daripada 50.000-nya orang kaya. Karena orang miskin ketika ngasih 5.000 bisa jadi uang yang dia miliki cuma 10.000. Itu artinya 50%. Zakatnya Umar bin Khattab kan 50%. Tapi orang kaya ngasih 50 juta, di depositonya ada 5 miliar. 50 juta ke 5 miliar nggak nyampe 50%. Lebih sedikit. Sehingga sedekahnya orang seperti itu adalah sedekah yang terbaik. Jadi saya ingin mengajak di majelis ini, semiskin-miskinnya kita sisihkan sedikit di jalan Allah. Bisa diberikan kepada fakir miskin, bisa dimasukkan ke dalam celengan masjid, bisa diberikan kepada lembaga pendidikan yang menjalankan pendidikan Islam, bisa diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu yang ingin menyekolahkan anaknya, dan seterusnya. Sisihkan. Enggak sanggup juga seperti itu, masak di rumah, lebihkan kuahnya, cari di tempat kita tinggal orang yang tidak mampu, bagi itu kuahnya. Enggak sanggup juga, doakan orang yang tidak mampu supaya kemudian diberi kemampuan oleh Allah. Itu tahap terakhir dari cara membantu. Enggak bisa juga berhenti hidup saja. Berhenti saja hidup. Enggak ada guna juga hidup lama-lama, bikin rusuh aja di bumi ini, kita pun lihatnya susah juga. Berhenti saja hidupnya. Kalau itu pun tak mampu. Mendoakan orang lain itu tidak punya modal. Dan kata Rasulullah, malaikat itu paling senang sama orang yang mendoakan orang lain, sedangkan orang yang didoakan tidak tahu. Dan doanya diijabah oleh Allah, diaminkan oleh para malaikat. Karena malaikat kemudian mendoakan. Kita ngelewat di jalan melihat ada orang sakit, jalannya enggak bagus, salah satu kakinya sakit. Ya Allah, kita doakan. Orang itu tidak tahu, ya Allah, mudahkan urusan hamba-Mu yang kakinya seperti ini. Janganlah kaki itu menghalangi rezeki dan ibadah. Kita doakan itu. Apa kata malaikat? Untukmu yang mendoakan juga doa yang sama, kata malaikat. Untuk yang mendoakan itu diaminkan oleh malaikat, lalu didoakan kembali. Kita ngedoain hamba Allah, kita didoakan oleh malaikat. Maka kalau nggak bisa mendoakan orang lain, nggak ada gunanya hidup sudah. Itu hakikatnya. Baik. Disebutkan dalam hadis, sedekah yang terbaik adalah sedekah orang yang memiliki harta yang sedikit. Dianya sendiri susah. Kata Imam Az-Zabidi, kenapa dipandang baik oleh Allah? Dia sendiri kesusahan, dia masih ngebantu orang lain. Itu sebabnya kenapa di antara para sahabat Rasulullah itu lebih mendahulukan orang lain daripada diri dan keluarganya. Ali bin Abi Thalib itu pernah Hasan Husain itu kelaparan, demi menyerahkan roti ke orang lain, mensedekahkan roti ke orang lain. Beberapa waktu yang lalu kita cerita tentang Abu Talha yang menjamu tamunya, lalu mematikan lampu supaya tamunya tidak tahu bahwa dirinya dan istri serta keluarga tidak makan. Matikan lampu karena makanan yang bisa dia bagi hanya cukup untuk dirinya. Sampai-sampai anak kecil Abu Talha harus tidur di malam hari dalam kondisi lapar. Baru ketemu Rasulullah besok pagi, Rasulullah langsung tersenyum. Ternyata turun ayat untuk Abu Talha. Gara-gara perbuatan Abu Talha itu turun ayat. Jadi istimewa. Nah, dalam kondisi seperti apa? Ila faqirin fis sirr. Sedekah terbaik kepada fakir. Apa itu fakir? Orang yang enggak punya apa-apa. Enggak punya income, enggak punya pekerjaan, enggak punya pemasukan, nol. Itu fakir. Miskin itu walaupun tidak cukup kebutuhannya tapi masih ada,
itu miskin. Masih ada penghasilan tapi tidak cukup, itu miskin namanya. Tapi kalau fakir memang nggak ada sama sekali, nggak punya apa-apa. Kalau nggak ada orang kasih, dia tidak makan, dia tidak minum, itu orang fakir. Jadi satu sedekah terbaik itu orang yang menyerahkannya adalah orang yang dalam kondisi memiliki kebutuhan yang luar biasa terhadap harta tersebut. Yang kedua, diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan. Sangat membutuhkan. Itu sedekah terbaik. Yang ketiga, fi sirrin, dalam kondisi tersembunyi, rahasia. Itu sedekah terbaik. Walaupun tanpa ria, kalau diberikan dalam kondisi terang-terangan, tetap yang tersembunyi lebih baik. Jadi kalau kasih sedekah, kalau nggak ada perlu, nggak usah orang tahu. Tidak perlu ada orang tahu, sembunyikan saja. Kasih ke orang apa? Kecuali memang tidak bisa dihindari. Nah itu babnya bab pengecualian. Usahakan semaksimal itu. Kita itu bab ini sebenarnya sudah khatam. Ada orang pergi ke masjid ngasih sesuatu, diumumkan oleh masjid dari hamba Allah 10 juta hamba Allah. Dipakai hamba Allah. Jadi sebenarnya itu sudah mencerminkan di kita orang itu tidak mau namanya dibaca, takut ria, takut sum'ah. Tapi dia kan tidak bisa merahasiakannya dari pengurus, karena pengurus butuh catatan, maka dia harus menjelaskan dirinya. Tapi kepada jamaah, karena tidak ada kepentingan, dia sembunyikan dirinya. Dia cukup sebutkan hamba Allah. Itu kan di masjid-masjid kita. Artinya bab ini sudah khatam. Hanya saja belakangan ketika teknologi semakin berkembang, dunia media sosial sangat masif, orang ngasih sesuatu pengen selfie. Ini jadi niatnya berbalik. Kalau tadi niatnya untuk memang ada keperluan, sekarang hanya untuk supaya masuk media sosial. Yang kasihan itu orang yang difoto, yang divideoin, kasihan. Mukanya kelihatan jelas itu, kesadian rima minyak. Malu betul hamba Allah itu. Kadang-kadang saya lihat di media sosial orang nerima itu, ya malu-malu dia. Tapi dia nggak terima, nggak bisa, karena dia butuh. Dia terima, dia malu karena ada kamera di depan batang hidungnya. Jadi mendingan sebelum ngasih jangan langsung difoto orangnya, tanyakan dulu, atau fotonya secara umum saja. Jangan difoto sama atau di shoot secara umum saja, jangan secara khusus. Kasihan orang yang menerima. Jadi itu teknis ya. Kita yang mengaturnya. Wallahu a'lamu bishawab. Wa qala ba'dul ulama, sebagian para ulama berkata, thalathun min kunuzil bar, thalathun min kunuzul bir, 3 kondisi yang merupakan simpanan daripada kebaikan. Minha, di antara 3 hal tersebut kata para ulama, ikhfa'us sadaqah, menyembunyikan sedekah. Menyembunyikan sedekah. 3 yang lainnya apa? 3 yang lainnya kitmanul musibah, menyembunyikan musibah. Yang ketiga, kitmanus syakwa, menyembunyikan kesusahan, pengaduan. Jadi kalau susah, kalau lagi musibah, nggak usah pakai mic diumumin satu kampung, nggak usah. Simpan saja selama masih sanggup. Rasulullah itu lapar, Pak, nggak makan. Duduk sama para sahabat Rasulullah SAW. Duduk. Nggak ada satupun yang tahu bahwa Rasulullah itu lapar. Nggak ada satupun. Kenapa? Wajah beliau biasa saja. Kapan sahabat tahu ada perutnya diikat? Dalam riwayat disebutkan ada bata yang diletakkan oleh Nabi untuk menahan perutnya lapar itu. Baru para sahabat tahu, ini kenapa ya Rasulullah? Aku lapar, belum makan, kata Nabi. Baru Nabi tahu. Sekian lama bersama para sahabat, sahabatnya nggak tahu Nabi itu lapar. Kenapa? Karena beliau tidak mengadu kepada makhluk, beliau mengadunya kepada Allah.
3 kebaikan. Ini ilmu tingkat tinggi, Pak. Karena jarang yang mampu. Kita sakit gigi aja udah ngadu ke orang kan, apalagi sakit yang lain. Kesusahan begitu, kita kalau lagi nggak makan sekali 2 kali, tahan saja sudah, insya Allah nggak akan meninggal kalau 2 kali itu, kecuali 2 hari lain cerita. Tahan saja. Kenapa? Karena bukan kita orang pertama yang menahan lapar seperti itu. Nabi sudah duluan. Nabi itu cerita dalam hadis, pagi hari balik ke rumahnya, ke rumah istrinya, ditanya ada makanan? Tidak ada makanan. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi puasa. Pagi hari Nabi niat, matahari sudah terbit. Itu kata para ulama satu-satunya model puasa karena tidak ada makanan dan minuman di rumah. Cuma kan kalau di kita kalau nggak ada makanan masih ada minuman kan, sehingga kita nggak bisa berpuasa seperti itu. Nabi bisa, artinya apa? Gak ada apa-apa di rumah beliau, kosong. Makan kagak ada, yang diminum juga nggak ada, puasa Nabi. Maka kalau baru satu begitu, udah tahan aja udah, nggak usah terlalu diumumin ke semua orang, apalagi sampai di grup WA, tolong bantu saya. Saya kadang-kadang sedih tuh di jalan-jalan. Memang beliau tidak mampu, tapi menceritakannya di jalan itu, tolong bantu anak saya mau sekolah. Itu memang nggak salah, itu benar. Harusnya ngadunya ke RT, ke RW, karena itu pemimpin, bukan di samping jalan. Pejabat kemudian sampai ke tingkat atas, wali kota, bupati sampai ke presiden, karena itu tanggung jawab mereka. Anak yatim dan orang tidak mampu itu ditanggung siapa? Ngadunya sama mereka. Jangan perlu kemudian cerita di tengah jalan. Kenapa? Sifat kebaikan yang disebutkan ini hilang. 3, menyembunyikan sedekah, menyembunyikan musibah. 3, menyembunyikan kesusahan. Kadang-kadang kita ketemu hamba Allah itu wajahnya berseri-seri, ini orang nggak pernah susah apa? Mungkin lebih banyak susahnya dia daripada kita. Cuma dia tidak menampakkan, dia pintar menyembunyikan. Kita baru 1, insya Allah 1 kecamatan orang tahu. Kita tidak pintar menyembunyikan kesulitan kita. Tapi ada hamba Allah yang pintar sekali menyembunyikan. Setiap hari kita ketemu dengan dia, kita nggak pernah tahu bahwa dia itu susah. Dia lagi punya masalah. Setiap bertemu dengan orang senyum saja, happy saja, ceria saja. Padahal begitu kita datang ke tempatnya, kita bergaul lama dengannya, baru kita tahu ternyata lebih parah dari saya. Baru kita tahu. Pintar dia menyembunyikan. Kenapa? Karena dia mengamalkan ini. Dia mengamalkan itu. Yang dia ingin curhat bukan manusia, bukan hamba Allah. Dia ingin curhat kepada yang menciptakan manusia. Wa fil haditsil masyhur, di dalam hadis yang sangat masyhur disebutkan, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ahaduhum, salah satu dari 7 golongan itu, rajulun tasaddaqa bisadaqatin, seseorang yang bersedekah dengan suatu sedekah, falam ta'lam shimaluhu bima uqtiyat yaminuhu. Falam ta'lam shimaluhu bima a'tat yaminuhu. Tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. 7. Ini hadis sahih, diriwayatkan oleh beberapa para ulama hadis. Di antaranya Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, redaksinya macam-macam. Dalam satu redaksi disebutkan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan nanti yang di hari kiamat Allah naungi dalam naungannya. Dia tidak kepanasan pada saat hari yang sangat panas tersebut. Dia tidak lapar dan haus pada saat kondisi di padang mahsyar yang sangat lapar dan
haus, membuat lapar dan haus, dia kemudian tidak akan ditimpakan oleh kehinaan karena ada di naungan Allah, bahkan tidak ada azab yang akan mengenai orang ini. Kelompok ini 7 kelompok itu. Siapa kelompok yang 7 itu? Pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Maka pemimpin yang tidak adil itu kerak neraka tempatnya. Pemimpin yang tidak adil kerak neraka tempatnya. Siapa pemimpin itu? Semakin besar jabatannya, semakin besar pula ancamannya. Sebaliknya, semakin besar jabatannya, semakin banyak pula pahalanya. Tergantung dia ada di mana. Dia adil, pahalanya luar biasa. Ibadah pemimpin itu bukan salat tahajud, bukan salat duha, tapi keadilan terhadap orang yang dia pimpin. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanah kepada orang yang berhak. Amanah kepemimpinan itu milik orang yang dipimpin. Celaka sebuah bangsa, sebuah negara jika punya pemimpin yang tidak adil. Celaka. Yang lebih celaka lagi, orang yang ada di sekitar pemimpin yang tidak adil itu. Sudah tahu tidak adil, dia dukung, tetap dia bela. Ini berlaku di mana saja. Mau di tingkat paling tinggi sampai camat pun begitu hukumnya. Artinya sampai tingkat terendah pun begitu. Sama diperlakukan dalam mata hukum. Maka para ulama wajib menyampaikan, wajib menasihati. Al-imamul adil, itu kelompok pertama. Tidak ada yang bisa menyentuh orang-orang pemimpin semacam ini. Maka kita belajar, Pak. Saya ingat satu cerita. Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu tidak mau jadi khalifah. Begitu sudah diputuskan oleh khalifah sebelumnya, karena dia tidak memiliki anak, bahkan dalam riwayat disebut anaknya masih kecil-kecil. Jadi dipilih anak keponakan. Keponakannya itu Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu bukan anak sultan, tapi keponakan. Umar bin Abdul Aziz nggak mau. Malam itu beliau lari setelah meninggalnya khalifah yang sebelumnya, beliau lari. Orang jadi heran, kemana? Bingung. Mana Umar bin Abdul Aziz? Mana Umar bin Abdul Aziz? Lari beliau, cari. Tahukah tahu tempat di mana ditemukannya Umar bin Abdul Aziz? Di dalam masjid yang dalam kondisi gelap gulita. Beliau duduk sambil menangis. Kita hari ini begitu menang suatu jabatan lari-lari. Udah kayak orang menang main bulan. Apaan ini? Astagfirullah. Umar bin Abdul Aziz di gelapnya malam di dalam masjid sambil menangis. Di baiat di dalam masjid. Bukan dalam istana dengan prosesi hebat, di dalam masjid. Malam itu beliau tidak bisa lagi menghindar, kabur beliau ke dalam masjid ngadu ke Allah. Ditanya oleh sahabatnya, kenapa engkau menangis? Aku sedang diberikan beban yang akan membawaku ke nerakanya Allah. Itu kata beliau. Aku telah diberikan beban yang membawaku ke nerakanya Allah. Itu kalimatnya. Astagfirullah. Berat sekali. Kelompok yang kedua, wasyabun nasha'a bi'ibadatillah. Seorang anak yang tumbuh dewasa dalam kondisi beribadah kepada Allah. Dari sejak kecil jadi orang benar, sampai gede masih benar. Insya Allah surga tempatnya. Gak ada satupun makhluk yang bisa menghinakannya nanti di padang mahsyar, dinaungi oleh Allah. Dari kecil baik ini anak, sampai gede masih baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang dipanggil oleh perempuan yang punya kedudukan cantik pula. Punya kedudukan cantik pula. Ini kan kayak kasusnya Nabi Yusuf ini. Ya toh? Karena ketika Nabi Yusuf ditarik bajunya, itu kan perempuan yang menariknya kan istri pejabat. Betul kan?
punya kedudukan cantik. Karena perempuan itu terkenal di Mesir sangat cantik. Apa kata pemuda tersebut? Faqala inni akhafullah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Kalau bahasanya Nabi Yusuf, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Ketiga, yang keempat, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, dia berjumpa dan berpisah atas dasar tersebut. Orang yang bersahabat, berkasih sayang, tapi kasih sayangnya bukan karena kepentingan dunia, tapi karena Allah. Itu di hari akhirat akan dapat naungan Allah. Maka saya katakan minggu yang lalu kalau masih ingat, orang yang merusak ukhuwah Islamiyah, pengkhianat Allah dan Rasul. Masih ingat Pak? Orang yang merusak ukhuwah Islamiyah di antara umat Nabi, itu pengkhianat Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena Nabi mengatakan kalau mencintai karena Allah, ini dua orang, dia berjumpa dan berpisah karena cintanya kepada Allah, maka ada naungan Allah di hari kiamat. Mafhum mukhalafahnya, makna yang terbalik, jika ada dua orang membenci atau mencintai bukan karena Allah, dia berjumpa dan bertemu bukan karena Allah, maka dia tidak akan mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar. Kan begitu maknanya. Sudah berapa? 4. Kelima, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Yang kelima, orang yang hatinya terikat di masjid. Dia selalu datang ke masjid, begitu keluar dari masjid rasanya pengen cepat-cepat balik ke masjid. Orang yang hatinya selalu terikat dengan rumah Allah, itulah orang yang mendapat naungan Allah. Sudah berapa? 5. Keenam, rajulun tasaddaqa bisadaqah. Orang yang bersedekah dengan suatu sedekah, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Orang yang mengeluarkan sedekah atau infak atau zakat, tangan kirinya tidak tahu apa yang diserahkan oleh tangan kanannya. Maksudnya apa? Jangankan orang yang jauh, orang yang dekat saja nggak tahu dia kasih sedekah. Itu yang paling baik. Karena tangan kanan, tangan kiri itu kan dekat, cuma dipisah oleh badan saja. Jangankan orang jauh, yang orang yang di sampingnya saja nggak tahu kalau dia ngasih sedekah. Dia jaga betul kerahasiaannya. Itu orang yang dapat naungan Allah, kata Allah, kata Rasulullah. Sudah 6. Terakhir 7 kelompokan tersebut. 7. Yang terakhir apa? Rajulun dzakarallaha khaliyan. Orang yang mengingat Allah di saat sepi. Bukan lagi ramai seperti ini, lagi sepi, lagi sendiri. Fafadat ainah. Pada saat dia mengingat Allah, air matanya pun berlinang. Duduk dia di kamar sendiri, dia ingat Allah, air matanya menetes, Pak. Tapi kalau menetesnya di masjid, mungkin saja netesnya biar dilihat oleh calon mertua. Tapi kalau di rumah, siapa yang melihat dinding? Apa yang bisa dipuji dinding tersebut? Sendiri dia duduk di dalam kamarnya, tak ada orang melihat, tak ada satupun orang yang memandangnya. Tapi dia ingat Allah, air matanya berlinang. Dia ingat dosa-dosanya, dia ingat pertemuannya dengan Allah, betapa malunya dia bertemu dengan Allah kalau dia belum bertobat. Dia nangis. Itu kelompok terakhir yang disebutkan Rasulullah yang di padang mahsyar akan dapat naungan Allah. 7. Saya ulangi. 1, pemimpin yang adil. 2,
anak yang dari kecil sampai tumbuh dewasa itu selalu dalam ibadahnya kepada Allah. Ketiga, laki-laki yang dipanggil oleh perempuan, diajak untuk melakukan hubungan yang tidak baik, tapi dia mengatakan aku tidak akan melakukan karena aku takut kepada Allah. Keempat, dua orang yang saling mencintai karena Allah, mereka berpisah dan berjumpa karena hal tersebut. Kelima, orang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Keenam, orang yang memberikan sedekah yang tidak diketahui oleh orang lain. Dia sembunyikan sedekahnya, dia sembunyikan infaknya, dia sembunyikan zakatnya. Yang terakhir, orang yang ketika sendiri mengingat Allah, saat dia mengingat Allah tersebut, dia meneteskan air mata. Itulah 7 golongan yang dinaungi di hari kiamat. Pertanyaannya, kita di sini yang duduk malam ini ngaji, kira-kira dari 7 golongan ini mana salah satunya? Kalau nggak ada salah satunya, selesailah kita ngaji ini. Minggu depan tak perlu lagi lah saya datang kalau begitu. Tidak. Maksud saya, carilah salah satu. Cari salah satu. Ustaz, saya pengen 7-7-nya, tapi saya nggak ada semua yang 7-7 itu karena saya manusia lemah. Cari satu. Apa yang satu? Yang paling gampang itu ketika saat sendiri ingat Allah menangis. Itu paling gampang. Modal nggak pakai, waktu dicarinya fleksibel, itu yang paling mudah. Betul? Itu paling mudah. Nomor 7. Atau kalau punya rezeki kasih sedekah sembunyi-sembunyi. Itu juga gampang itu. Cari salah satu. Kalau punya 7-7-nya, alhamdulillah. Itu mah kalau ada orang yang 7-7-nya punya, subhanallah. Itu malaikat yang sedang berjalan di atas muka bumi itu. Subhanallah. Semoga kita salah satu di antara mereka. Amin ya rabbal alamin. Ada sebuah hadis lagi. Hadis ini diriwayatkan secara lemah, tapi secara makna benar. Sebagian orang mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang hasan. Seperti Imam Al-Baihaqi. Apa hadisnya? Shadaqatus sirri, sedekah yang diberikan dalam kondisi yang tertutup, tutfi'u ghadabal rabb, maka dia dapat menghilangkan kemurkaan Allah. Sedekah yang diberikan secara diam-diam, serahasia, dapat memadamkan murkanya Allah. Kenapa? Karena Allah tahu nggak mungkin orang diam-diam ngasih sedekah, ngasih infak kalau tidak mengharapkan pahalanya dari Allah. Karena nggak ada yang muji, maka itu dicintai oleh Allah. Terakhir, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 271 ada ayat bunyinya begini. In tubdus sadaqati fani'ammahi. Sekiranya kamu nampakkan sedekah-sedekah yang kamu keluarkan, fani'ammahi, maka itu adalah baik, bagian dari kenikmatan. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fahuwa khairun lakum. Tapi jika kamu mengeluarkan sedekah-sedekah tersebut dengan keadaan tersembunyi, diam-diam, tertutup, jaga rahasianya, wa tu'tuhal fuqara, dan kemudian diberikan kepada orang fakir, fahuwa khairul lakum, maka yang itu lebih baik kata Allah. Jadi ada ayatnya, ada hadisnya. Tidak diharamkan mengeluarkan zakat dan sedekah secara terang-terangan selama belum ada riya dan sum'ah. Tapi yang lebih baik dalam kondisi yang disembunyikan. Dan tidak ada perbedaan pendapat para ulama dalam hal ini, bahwa sedekah yang rahasia, sedekah yang tersembunyi, sedekah yang tertutup, tidak diberitahukan kepada banyak orang, lebih baik daripada sedekah yang diberikan secara terang-terangan. Kalaulah yang terang-terangan dapat pahala, yang dirahasiakan pahalanya jauh lebih besar. Wallahu a'lamu bissawab. Saya kira cukup sampai di sini. Sudah jam berapa, Pak? Habis waktunya? 3 menit lagi. 3 menit. Mungkin ada satu pertanyaan, kalau ada yang mau bertanya, satu saja. Baik, karena tidak, silakan Pak.
merahasiakan sedekah itu jauh lebih baik. Tapi kalau dilihat orang juga tidak mengapa selama tidak ada riya dan sum'ah. Tapi kalaulah misalkan ini ada dua orang, yang satu menyerahkan zakatnya dalam kondisi tertutup, yang satu secara terbuka, dua-duanya karena Allah, maka yang tertutup itu jauh lebih besar fadilahnya daripada yang menyerahkan secara terang-terangan. Jadi dua-duanya boleh. Makanya kalimatnya in tubdus shadaqati fani'mahi. Kalau kamu menyerahkan sedekahmu dalam kondisi yang terang, tampak, terbuka, diketahui orang, fani'mahi, itu juga dibolehkan. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kamu sembunyikan lalu kamu berikan kepada orang fakir, maka itu lebih baik. Yang satu baik, yang satu lebih baik gitu. Saya kira begitu. Bapak-bapak semuanya, semoga memberikan faedah dan manfaat bagi kita semua, khususnya bagi kami sendiri yang menyampaikan. Terakhir, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah, semoga majelis kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan hanya duduk untuk mendengarkan satu hadis atau satu ayat, tapi ingin supaya hati kita dihiasi dan diterangi oleh ayat dan hadis yang kita dengar itu, yang kemudian ilmu yang kita dapatkan bisa kemudian kita amalkan. Kita berdoa kepada Allah dengan sebab itu menjadi wasilah agar kita bisa menuju ke tempat terindah nanti setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Insyaallah. Bismillah. Iya kan. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, saya akhiri sampai di sini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان